Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Wuling New Almas RS Pro ini merupakan SUV terbaru dari Wuling yang kemarin pas Gias dilakukan facelift di kedua varian yang ada di sebelah saya ini. Nah, ini merupakan SUV dari Wuling yang memiliki desain yang keren, modern, serta harganya. Harganya bisa dibilang terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya, tapi dia tetap menyajikan fitur-fitur yang terbaik salah satunya di antara kompetitornya. Lantas kita akan bahas dua mobil ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda yang ingin membeli sebuah Wuling New Almas RS Pro. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Wuling New Almas RS Pro dan di sebelah kiri saya sini ada Wuling New Almas RS Pro Hybrid. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua unit tersebut untuk Anda bisa menentukan mana yang kira-kira cocok ketika Anda ingin membeli sebuah Wuling New Almas RS Pro. Jadi kita akan bahas dari yang tipe non-hybridnya dulu. Kita mulai dari Wuling New Almas RS Pro dengan varian mesin bensinnya. Dimulai dari harga 390 jutaan, mobil ini bermesin 1500 cc turbo dan transmisi CVT yang halus. Kita lihat apa saja yang ditawarkan. Sekarang kita lihat pada bagian depannya. Ini facelift, jadi sekarang tampilannya berbeda. Grillnya yang sebelumnya menyatu dari atas, nah sekarang dipisahkan dengan di bumper ini ada panel bodinya, jadi dipisahkan oleh panel bodi yang sewarna dengan bodi. Terus grillnya sekarang di bawah dan berbentuk segitiga chrome seperti ini. Ini jadi lebih elegan tampangnya, jadi lebih fresh juga. Terus untuk posisi DRL LED-nya tetap berada di atas, tapi lampunya di bawah sini ya, lampu utamanya masih sama yang seperti sebelumnya, juga model lampunya di bawah seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan proyektor LED dengan fitur auto juga, dan di bawahnya ada fog lamp. Kalau di bawah bumpernya ini bentuknya masih kurang lebih mirip-mirip, cuman memang sekarang lebih fresh, lebih segar dan lebih modern terlihatnya. Sekarang kita lihat pada bagian sampingnya. Yang jelas terlihat beda pada bagian sampingnya yaitu pada desain velgnya. Sekarang menggunakan velg ring 18 dengan two-tone, tapi modelnya berubah. Ini lebih terlihat keren dan lebih proporsional di bodi Wuling New Almas RS Pro ini. Bannya menggunakan 21555 R18. Untuk over fender berwarna plastik ini juga masih sama. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan kamera ya di spionnya. Jadi dia memiliki kamera Citra 360. Catnya two-tone dan dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail di bagian atasnya. Sudah keyless smart key. Jadi kita tinggal pencet tombol aja untuk masuk ke dalam mobil. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yang berubah, yaitu pada logo type-nya di sini. Ini sekarang menggunakan lettering seperti ini, jadi lebih tegas, Wuling gitu ya, dan terlihat lebih keren juga. Nah, di sini ada tulisan Almas Turbo. Untuk lampunya sekarang semua sudah full LED dan lampu sennya ini sequential seperti ini. Jadi lebih keren aja kalau di malam hari kita lagi ngesen, jadi lebih cantik, menarik gitu kalau malam hari. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk ruang bagasinya masih sama konfigurasinya, tidak ada perubahan dengan konfigurasi 7 baris ditegakkan seperti ini. Masih bisa mengangkut koper kecil, tapi kalau kita ingin ruang yang lebih lega, kita bisa lipat bangku baris ketiga ini dan bisa menciptakan akomodasi ruang bagasi yang lebih luas lagi. Sekarang saya sudah berada di dalam interior Wuling New Almas RS Pro ini. Yang berubah jelas pada bagian interiornya, yaitu sekarang dia memiliki konfigurasi penyetelan setir yang bisa tilt dan teleskopik. Jadi ini membuat posisi berkendara Wuling New Almas RS Pro ini jadi lebih ergonomis lagi ketika memiliki setelan teleskopik. Interiornya, joknya berwarna hitam. Overall sih masih terlihat sama ya. Memang yang terlihat beda jelas itu pada bagian pengaturan setirnya.
Untuk layar multimedianya ini juga masih sama 10,4 inch. Dia bisa banyak melakukan pengaturan dan dia juga ada Wuling Indonesia Command. Halo Wuling. Halo. Buka jendela depan kanan. Oke, membuka jendela kanan depan. Ya, seperti itu. Dan untuk layar MID-nya juga masih sama 7 inch. Lalu dashboardnya juga ini mengikuti dengan warna jok kulitnya berwarna hitam. Wireless charging juga sudah dilengkapi. Ada electronic parking brake beserta auto hold. Di sini ada tombol untuk membuka kunci dan untuk mengunci, untuk sensor parkir dan untuk AC pada bagian belakangnya. Cup holder 2 buah di tengah. Overall masih sama, masih mirip dan dia juga sudah dilengkapi dengan Infinity Premium Sound. Cuman dengan adanya pengaturan setir ini memang jadi lebih ergonomis posisi berkendaranya. Pada bagian baris keduanya tidak banyak berubah selain warna joknya yang berubah sekarang menjadi berwarna hitam. Untuk ruang kakinya, legroomnya ini sangat lega, masih ada 1,5 jengkal ya. Dengan posisi tinggi saya 165 cm. Ini juga sudah saya sesuaikan dengan posisi menyetir ideal saya. Headroomnya juga masih lega meskipun dia dilengkapi dengan panoramic sunroof yang sangat besar. Ini salah satu SUV yang memiliki kelegaan di baris keduanya yang salah satu terbaik lah menurut saya. Karena ini bisa sangat lega sekali. Ini posisinya paling belakang. Jadi untuk bisa memudahkan penumpang di baris ketiga untuk duduk lebih lega, kita bisa memajukan joknya. Dan di posisi paling maju pun masih ada sekitar 6 jari untuk legroomnya. Jadi ini masih proper sekali. Jadi di belakang penumpang masih bisa duduk dengan ada legroom sedikit. Ini gambaran ketika saya duduk di belakang dengan postur tinggi tubuh saya 165 cm, masih ada ruang legroom sedikit di bagian belakangnya. Kita mundurkan lagi dan dia juga sudah dilengkapi dengan armrest, 2 buah cup holder. Lalu ada AC, kisi AC. Memang sayangnya tidak ada penyetelan ya. Jadi penyetelan mengikuti penyetelan yang ada di depan. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan USB Type A 1 buah dan di bawahnya ada konsol terbuka untuk meletakkan barang. Kantung di belakang jok masing-masing ada. Armrest sama, bahannya kulit seperti yang ada di joknya berwarna hitam. Infinity Premium Sound-nya juga sampai ke belakang. Lalu di sini dilengkapi dengan lampu LED. Sekarang kita akan bahas Wuling New Almas RS Pro Hybrid dengan harga 438 juta dan harga tersebut lebih terjangkau dibandingkan versi sebelum facelift-nya. Jadi harganya sekarang lebih rendah. Nah, kita bahas apa saja yang Anda dapatkan ketika membeli Wuling New Almas RS Pro Hybrid ini. Yang jelas berbeda dibandingkan versi non-hybridnya yaitu aksen-aksen biru yang berada di varian hybrid ini. Jadi menunjukkan bahwa ini versi Wuling New Almas RS Pro yang ramah lingkungan, yang memiliki teknologi hybrid. Jadi dari mulai ring proyektor LED-nya ini berwarna biru, lalu di grillnya ini sepanjang dari kiri sampai ke kanan ini segitiga yang chrome ya, kalau di versi non hybrid itu chrome. Di sini di paling bawahnya ada birunya. Tapi untuk bawahnya sih semuanya sama. Jadi untuk fog lamp-nya juga sama, untuk lips bawahnya juga sama. Jadi yang membedakan hanya aksen biru di bagian lampu serta grill ya. Untuk DRL LED-nya juga sama. Di sini juga dilengkapi dengan logo RS berwarna merah dan putih. Sekarang kita lihat sampingnya. Pada bagian samping di varian hybrid ini tidak ada aksen biru yang terlihat di sampingnya. Jadi untuk ukuran velg, model velg, ukuran ban semuanya sama. Dan dua mobil tersebut yang varian non hybrid dan yang hybridnya sudah dilengkapi dengan double disc brake. Jadi depannya cakram dan belakangnya juga sudah dilengkapi dengan cakram. Dual tone juga dan sudah dilengkapi dengan roof rail sama. Persis dengan yang varian non hybrid ya. Sekarang kita lihat di belakang bedanya apa saja. Pada varian hybrid ini yang jelas berbeda yaitu di
sebelah kanan sini ada tulisan hybrid dan Almasnya ditaruh di sebelah kiri. Kalau yang non hybrid kan Almas Turbo di sebelah kanannya. Kalau ini dipisah jadi dua, Almasnya di sebelah kiri dan ada logo hybrid. Untuk logo type-nya lettering sama persis karena dia sudah mengalami facelift juga. Terus antena shark fin juga sama-sama sudah dimiliki di dua varian ini. Untuk bagasinya, nah ini konfigurasinya masih sama ya, meskipun dia varian hybrid dan memiliki baterai yang diletakkan di bagian belakang, dia masih memiliki konfigurasi 7-seater. Ketika kita lipat pun juga dia rata, dan saya ketika mencoba di bangku baris ketiganya pun tidak berasa ada bedanya, karena adanya baterai saya pikir akan lebih tinggi. Nah itu ternyata enggak, jadi untuk menekuk kakinya kurang lebih sama lah antara varian non hybrid dan varian hybridnya. Sekarang kita lihat dalamnya. Dengan facelift yang dihadirkan pada Wuling New Almas RS Pro ini, interiornya sekarang juga semakin modern dan keren berkat adanya multicolor ambient light. Beranjak ke interior Wuling New Almas RS Pro Hybrid ini. Untuk dalamnya ya, bentuknya itu sama dengan varian non hybrid ya. Memang ada beberapa perbedaan sedikit karena menandakan ini hybrid, sama seperti di eksteriornya, jadi ada aksen berwarna biru di dalam interiornya juga, seperti jahitan yang berada di dashboardnya ini berwarna biru. Joknya pun bahannya sama ya, kulit berwarna hitam, dan kalau yang hybrid ini berwarna biru untuk jahitan-jahitannya. Kalau yang non hybrid dia berwarna putih biasa. Nah yang kelihatan beda yaitu pada bagian desain tuas transmisinya. Jadi bukan hanya ada aksen berwarna biru, tapi model desainnya pun juga dia berbeda yang menandakan ini varian hybridnya. Oke, untuk tombol-tombol yang berada di konsol tengah ini sama persis. Ada electric parking brake, auto hold, cup holder, dan tombol-tombolnya sama. Pengaturan setir sama karena dia yang facelift, jadi dia sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan Wuling remote control app. Jadi kita bisa memantau kondisi kendaraan serta melakukan pengaturan juga melalui smartphone kita. Dan dua mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System, yang bisa membantu pengendara agar lebih aman ketika berkendara di jalan. Overall pada bagian interiornya kurang lebih sama, bahkan di bangku baris kedua dan bangku baris ketiganya pun juga sama. Fitur-fiturnya yang berbeda hanya ornamen berwarna birunya aja. Nah, satu yang tadi saya ketinggalan menyebutkan bahwa di tombol engine start stopnya ini ada ring berwarna biru yang di varian hybrid ya. Nah, ini dia perbedaan yang paling signifikan dari dua varian Wuling New Almas RS Pro ini. Nah, yang di sebelah kanan saya ini Wuling New Almas RS Pro dengan mesin turbo. Dia menggunakan mesin 1500 cc turbo 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga 140 HP dan torsi 250 Nm, dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Nah, sekarang kita beralih ke yang varian hybridnya. Varian hybridnya ini menggunakan konfigurasi mesin yang berbeda. Dia menggunakan mesin 4 silinder NA 2000 cc dengan sistem Atkinson cycle, dan dia dilengkapi dengan motor listrik berkapasitas baterainya 1,8 kWh, dan dia bisa menghasilkan tenaga 174 horsepower dan torsinya 320 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi DHT, Dedicated Hybrid Transmission, yang dia bisa menghasilkan mode 3. Jadi ada EV mode, jadi dia bisa berjalan dengan baterainya saja, EV mode. Terus ada series hybrid dan ada parallel hybrid yang nanti dia akan otomatis menyesuaikan kebutuhan mobilnya sendiri. Jadi kita nggak mencet modenya gitu, jadi dia akan otomatis memilih 3 mode tersebut ketika baterainya kondisinya seperti apa dan kondisi jalannya seperti apa, jadi dia akan otomatis. Jadi transmisi DHT ini akan memudahkan pengendara mengendarai Wuling New Almas RS Pro Hybrid ini.
Jadi secara overall, Wuling New Almas RS Pro ini memiliki desain yang mirip, dimensi yang sama, fitur yang sama juga, bahkan dia memiliki 5 pilihan warna yang sama juga. Jadi hanya berbeda sedikit aksen-aksen birunya yang menandakan bahwa ini yang hybrid. Yang signifikan memang pada penggeraknya, yaitu ini bermesin 1500 cc turbo dan ini bermesin 2000 cc berpenggerak hybrid. Jadi untuk Anda yang merasa cukup dengan tenaga 140 HP yang dimiliki oleh Wuling New Almas RS Pro ini 1500 cc turbo, saya rasa ini cocok untuk Anda, bahkan dia juga memiliki harga yang bersaing di antara kompetitornya. Tapi untuk Anda yang menginginkan tenaga yang lebih kencang, Anda bisa memilih Wuling New Almas RS Pro Hybrid ini karena dia memiliki tenaga yang lebih besar, torsi yang lebih besar juga, dan penggerak hybridnya. Jadi begitulah video kami terhadap dua Wuling New Almas RS Pro dan Wuling New Almas RS Pro Hybrid ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver. Jika Anda belum mensubscribe-nya, follow Instagram kami, Autodriver _ di bawah sini. Main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.